Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 6 ya. Selamat datang di kelas 6. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 4 ya. Muatan pelajaran pada pertemuan kali ini adalah bahasa Indonesia KD 3.2.4.2, yaitu penggunaan kata baku pada kalimat efektif. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Baik, terima kasih adik-adik. Mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Ya, ayo mengingat. Coba, siapa penemu listrik? Ada yang masih ingat? Ya, dia adalah Michael Faraday, lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Selanjutnya, sekarang coba ingat siapa penemu komputer? Ya, dia adalah Charles Babbage atau Charles Babbage, ya, yang lahir pada tanggal 26 Desember 1792. Selanjutnya, nah sekarang siapa penemu lampu lalu lintas? Ya, dia adalah Gareth Augustus Morgan, ya, penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923. Oke. Selanjutnya, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut. Baik, mari kita baca bacaan berikut ini. Ayo mengamati rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, coba kamu ingat-ingat bacaan tadi. Ada nggak kosakata yang tidak baku ya, yang seharusnya tidak dipakai pada bacaan tersebut? Ya. Selanjutnya kita masukkan temuan kita jika menemukan kosakata non baku pada tabel berikut ini. Ya. Ya, yang pertama tadi kita temukan kata ngelihat, yang seharusnya kosakata bakunya adalah melihat, ya. Selanjutnya ada kata nemuin, yang seharusnya kosakata bakunya adalah menemukan. Selanjutnya ada kalimat tidak efektif. Yang pertama tadi di awal paragraf ada kalimat kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas, ya. Jika sudah memakai kata kita, sebaiknya tidak memakai semua, ya, karena ini pemborosan, ya. Jadi jika diperbaiki maka menjadi kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas, ya. Selanjutnya dari kata nemuin tadi, ya, ada kalimat tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Seharusnya tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Nah, untuk yang ketiga dan 4 kalian cari, ya. Ini akan dijadikan sebagai tugas kalian. Nanti tulis di buku tulis dan hasilnya difoto lalu kirimkan ke Bapak Ibu gurumu, ya. Baik, kita lanjut. Kapan kita menggunakan kosakata baku? Ya, kosakata baku kita gunakan pada saat menulis surat resmi, ketika berpidato di acara resmi, menyusun karya ilmiah. Mengapa kita menggunakannya? Karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah, sehingga mudah dimengerti semua orang. Selain itu, untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia.
Baik, kamu telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Berdasarkan pengalamanmu, diskusikan dalam kelompok tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Mari kita bahas satu persatu. Melaksanakan kewajiban di jalan raya. Berikut contoh-contohnya ya. Yang pertama, memiliki surat-surat lengkap seperti SIM dan STNK. Yang kedua, pastikan memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Yang ketiga, berkendara dengan batas kecepatan yang ditentukan. Kemudian yang keempat, berkendara pada lajur jalan yang sudah ditentukan. Dan yang kelima, mengikuti rambu-rambu lalu lintas atau mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian berikut ini perilaku yang tidak melaksanakan kewajiban ya. Ini contohnya adalah tidak memiliki surat-surat lengkap seperti SIM dan STNK, tidak memakai helm atau sabuk pengaman, berkendara dengan batas kecepatan yang ditentukan, yang melebihi, artinya bisa ngebut ya. Kemudian berkendara melawan arah. Yang kelima, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, sampai di sini jelas ya. Baik, kita lanjut. Apa akibatnya tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya? Yang pertama, bisa ditilang polisi. Yang kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, mengakibatkan kecelakaan. Dan yang keempat, dapat mengakibatkan luka bahkan korban jiwa, serta dapat mengalami kerugian tentunya. Kita lanjut, ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Ya, tentu saja. Karena jalan umum digunakan untuk kepentingan umum, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan di jalan raya. Hal ini dapat terwujud jika setiap orang melaksanakan kewajibannya, salah satunya dengan cara mematuhi peraturan lalu lintas. Jika pengguna jalan raya tidak melaksanakan kewajibannya dengan cara mematuhi peraturan lalu lintas, maka pengguna jalan lain akan terganggu bahkan terancam keselamatannya, yang artinya terganggu hak-haknya dalam menggunakan jalan raya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Yang pertama, ini adalah rambu lalu lintas ya, artinya dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Kemudian yang kedua, dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Yang ketiga, ini tanda silang ya. Dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal, wajib berhenti untuk mendapatkan kepastian aman. Dan yang keempat, ini larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 2. Ini biasanya terdapat pada pintu masuk jalan tol ya. Kemudian yang kelima, ini artinya rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol. Yang keenam, ini adalah penunjuk rumah sakit. Yang ketujuh, rambu penunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Baik, selanjutnya tugas kalian adalah pada menjawab soal-soal berikut ini ya. Digabung dengan tugas yang tadi, ditambah dengan tugas yang berikut ini ya. Demikian adik-adik pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua ya. Tetap jaga kesehatan ya, dengan cara sering mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak ya, serta menjauhi kerumunan. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih, sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.